Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini mengenai kepadatan lalu lintas di hari pertama kerja masa transisi PSBB di DKI Jakarta, kita bergabung dengan Widya Anggita di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Widya, sejauh ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan lalu lintas di sana? Ya, Julita dan juga pemirsa, penerapan dari Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi ini dapat terlihat salah satunya dari lalu lintasnya, karena memang beberapa kantor, aktivitas perindustrian, toko dan juga beberapa pusat perbelanjaan ini sudah mulai dibuka kembali. Begitu juga dengan karyawan-karyawannya yang sudah mulai bekerja dan beraktivitas kembali seperti biasa. Apalagi dapat terlihat sekali kepadatan lalu lintas pada hari ini, karena hari ini juga hari Senin, yakni atau hari dimulainya aktif bekerja kembali. Contohnya saja lalu lintas atau perkantoran di sekitaran tempat saya melaporkan hari ini, dan menurut pantauan kami juga dari Jalan Sudirman Tamrin, dan contohnya saja di protokol di sekitaran Bundaran HI ini, seperti gedung-gedung yang sudah mulai beraktivitas kembali ini seperti gedung Pullman, meski belum benar-benar efektif tapi sudah mulai terbuka beberapa tenan. Kemudian juga untuk gedung Plaza Indonesia, meski malnya belum terbuka, hanya supermarket dan toko obat saja, namun kantor di Plaza Indonesia ini sudah mulai beraktivitas. Kemudian gedung di Hotel Indonesia ini untuk yang bekerja, karyawannya hanya 40% sudah masuk kembali. Kemudian di gedung Kempinski juga beberapa karyawan menyatakan sudah masuk, dan mereka harus menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mereka tinggalkan selama PSBB sebelumnya dan juga selama WFH. Dan kembalinya beberapa karyawan yang mulai kembali bekerja ini juga ternyata berdampak kepada lalu lintas di sekitaran Bundaran HI, dan juga dari pantauan kami dari Jalan Sudirman Tamrin, Julita, dan juga dari pihak kepolisian sendiri menyatakan memang ada peningkatan jumlah kendaraan pada saat PSBB dan juga PSBB transisi ini. Dan dicatatkan juga oleh pihak kepolisian dan juga dinyatakan tadi oleh Kapolres Kombes Pol Heru Novianto dari Kapolres Jakarta Pusat menyatakan bahwasanya pada hari ini ada sekitar 4.000 kendaraan yang masuk ke kota Jakarta. Dan juga kita ketahui dari keramaian lalu lintas ini karena memang pemerintah sudah memperbolehkan ojek online untuk kembali membawa penumpang, dan juga diprediksi oleh kepolisian sendiri bahwasanya siang ini terjadi kepadatan lalu lintas. Julita. Iya, Anggita. Sebelumnya kita punya aturan ganjil genap yang juga bisa membatasi jumlah kendaraan yang bermobilisasi di daerah Bundaran Hotel Indonesia salah satunya. Apakah Anda punya informasi terkait dengan aturan ganjil genap saat ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya memang akan kepolisian dan juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana untuk kembali mengaktifkan kebijakan dari pembatasan kendaraan ganjil genap, dan ini tidak hanya untuk kendaraan roda 4 saja, juga akan diberlakukan rencananya untuk kendaraan roda 2. Dan sekali lagi memang kebijakan ganjil genap ini diberlakukan untuk agar lalu lintas tidak terlalu padat, karena kita ketahui pada saat ini kita masih dalam rangka pencegahan dari penyebaran virus, dan untuk itu memang rencananya akan kembali diberlakukan kebijakan ganjil genap. Namun dari pihak Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwasanya kebijakan ini masih dalam pembahasan, dan untuk itu memang meski dari PSBB transisi ini aturannya tampak sedikit longgar, namun dinyatakan masih tetap dilakukan protokol-protokol kesehatan. Contohnya sendiri seperti di transportasi umum, ini masih diberlakukan protokol kesehatan seperti 50% dari kapasitas penumpang, kemudian masih diberlakukan penggunaan masker dan juga pembatasan jarak. Dan namun untuk yang kendaraan pribadi ini sudah dapat terisi penuh, namun
namun dengan syarat hanya diperbolehkan untuk keluarga saja. Dan apabila nantinya ada pemeriksaan dari petugas, mobil pribadi dengan isi keluarga ini harus dapat menunjukkan identitas diri dan kemudian juga dapat menunjukkan surat keterangan seperti kartu keluarga. Dan kondisi pada saat ini menuju masyarakat yang sehat, aman, dan juga tetap produktif ini akan diuji coba oleh pemerintah sendiri hingga akhir Juni mendatang. Dan untuk itu juga diketahui bahwasanya memang untuk ojek online juga sudah diperbolehkan untuk membawa penumpang kembali, kemudian namun khususnya untuk kendaraan roda 2 masih diperiksa apakah itu satu keluarga atau dengan satu tempat tinggal yang sama. Dan untuk ojek online sendiri juga diupayakan beberapa aturan seperti mengupayakan meminimalisir untuk transaksi pembayarannya cashless, kemudian juga pengemudinya disarankan untuk tetap menggunakan APD yang dikelola oleh perusahaan dari ojek online tersebut. Dan sanksi sementara yang diberlakukan oleh kepolisian sendiri ini merujuk kepada ojek online. Jadi untuk sanksinya sementara adalah sanksi administrasi, yakni minimal 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Julita. Baik Widya, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan Widya Anggita dan juru kamera David Sibarani dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta.